Jumpa lagi dengan Ibu Yuyundila dari SMPN 4 Blitar. Belajar matematika bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Bagian yang ketiga yaitu karakteristik persamaan kuadrat. Kompetensi dasar. Pengetahuan menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. 2. Mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. 3. Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Persamaan kuadrat bentuknya sudah kalian ketahui bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C elemen bilangan real. Bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar real. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya yang disimbolkan dengan D. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jenis-jenis akarnya sebagai berikut. Jika D lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar real berbeda. Jika D sama dengan 0, mempunyai 2 akar real kembar atau sama. Juga bisa diartikan mempunyai 1 akar real. Jika D kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar. Contoh, tentukan jenis akar dan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Coba perhatikan. X kuadrat ditambah 2X kurangi 3 sama dengan 0, maka A sama dengan 1. B sama dengan 2. Sedangkan C sama dengan negatif 3. Jenis akarnya berarti mencari diskriminannya. D sama dengan rumusnya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sama dengan B adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4, A adalah 1, C adalah negatif 3. Sehingga 2 kuadrat adalah 4, dikurangi kali negatif. Negatif dengan negatif berarti positif. 4 kali 1 kali 3, 12. Sehingga hasilnya adalah 16. Karena D sama dengan 16, maka D lebih dari 0. Maksudnya bagaimana? Jadi mempunyai 2 akar berbeda. Nah, bagaimanakah akar penyelesaiannya? Sudah kita bahas pada bagian yang kedua, yaitu memfaktorkan. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya ini X kali X kuadrat. Kalau dikalikan negatif 3, jika dijumlahkan adalah 2. Maka ditambah 3. Yang di sini dikurangi 1 sama dengan 0.
maka X ditambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3, yang di sini X-nya sama dengan 1. Sehingga akar-akarnya X1 sama dengan negatif 3, atau X2-nya sama dengan 1. Karena D-nya lebih dari 0, maka mempunyai dua akar berbeda. Untuk selanjutnya, tentukan jenis akar dan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 25 sama dengan 0. Maka A adalah 4. B adalah 20, sedangkan C 25. Jenis akar, maka dicari D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan B 20 berarti 20 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 4, C-nya adalah 25. Sama dengan 20 kuadrat adalah 400 dikurangi 4 kali 25, 100 kali 4, 400. 400 dikurangi 400 sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka mempunyai dua akar yang sama. Atau boleh ditulis satu akar real. Bagaimanakah akar penyelesaiannya? 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 25 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya 4x kuadrat itu adalah 2x. Ditambah akar 255 kali 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x ditambah 5 sama dengan 0, atau 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5, maka x-nya sama dengan negatif 5/2. 2x sama dengan negatif 5, x-nya sama dengan negatif 5/2. Karena akarnya sama, maka akar penyelesaiannya yaitu x sama dengan negatif 5/2. Seperti ini. Untuk selanjutnya, tentukan jenis akar dan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 5 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 5. Sehingga D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B adalah negatif 5, negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 3, C diganti 5. Maka negatif 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Sehingga 25 kurangi 60 negatif 35. Karena D kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar penyelesaian. Selanjutnya, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar sebagai berikut, yaitu pada waktu kita membahas tentang
mencari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, yaitu X1 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Karena B kuadrat dikurangi 4AC adalah D, maka bisa ditulis X1 sama dengan negatif B ditambah akar D per 2A. Demikian juga dengan X2, negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4C per 2A, ditulis negatif B dikurangi akar D per 2A. Sehingga untuk menentukan jumlah akar persamaan kuadrat, X1 ditambah X2. X1 yaitu negatif B ditambah akar D per 2A. X2-nya negatif B dikurangi akar D per 2A. Karena penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya. Negatif B ditambah negatif B adalah negatif 2B. Akar D dikurangi akar D adalah 0. Sehingga negatif 2B per 2A disederhanakan. 2-nya disederhanakan, maka negatif B per A. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini rumusnya. Lalu bagaimanakah dengan yang hasil kali? Sama dengan yang jumlah. Hasil kali berarti harus dikalikan. X1 kali X2 sama dengan negatif B ditambah akar D per 2A kali negatif B dikurangi akar D per 2A. Dikalikan maka negatif B dikalikan negatif B, B kuadrat. Negatif B kali negatif D akar D sama dengan B akar D. Akar D dikalikan negatif B akar D. Akar D kali akar D sama dengan D. Sehingga karena B akar D dikurangi B akar D itu sama dengan 0, maka hasilnya B kuadrat dikurangi D, itu pembilangnya. Penyebutnya 2A kali 2A, yaitu 4A kuadrat. Sehingga hasilnya B kuadrat dikurangi D per 4A kuadrat. Untuk D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga B kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4AC per 4A kuadrat. Karena B kuadrat kurangi B kuadrat adalah 0, tinggal 4AC per 4A. 4-nya disederhanakan, A juga disederhanakan, sehingga ada 1 di sini tinggal A. Maka X1 kali X2 sama dengan C per A. Contoh, tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 5. Sedangkan C sama dengan 6. Jumlah rumusnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Sehingga negatif B-nya adalah negatif 5 per 1. Negatif kali negatif positif, maka hasilnya 5. Bagaimanakah dengan hasilnya? X1 kali X2 rumusnya C per A, sama dengan C-nya adalah 6,
A-nya adalah 1. 6 per 1 sama dengan 6. 2. Jika X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0 mempunyai akar M dan N. Tentukan nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Nah, sekarang kita cari A adalah 1, B adalah B-nya negatif 4, sedangkan C sama dengan negatif 5. Karena akar-akarnya M, maka kita ganti X1 dan X2-nya menjadi M ditambah N. Rumusnya negatif B per A sama dengan negatif 4 per 1 sama dengan 4. Untuk perkaliannya, M kali N sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 5 per 1 sama dengan negatif 5. Bagaimanakah untuk menentukan M kuadrat ditambah N kuadrat? Tentu kemarin sudah dipelajari, yaitu M ditambah N kuadrat, yaitu M ditambah N kali M ditambah N. M kali M, M kuadrat. M kali N ditambah MN. N kali M ditambah MN. N kali N ditambah N kuadrat. Maka M kuadrat ditambah 2MN ditambah N kuadrat. Karena yang ditanyakan M kuadrat ditambah N kuadrat, maka bisa ditulis M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan yang di sini M ditambah N kuadrat dikurangi 2MN-nya dibawa ke ruas yang kiri, 2MN. M ditambah N adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurangi MN, berarti M kali N adalah negatif 5. 2 kali negatif 5. 4 kuadrat adalah 16, ditambah karena negatif kali negatif, 10. 16 tambah 10 sama dengan 26. Sehingga M kuadrat ditambah N kuadrat hasilnya adalah 26. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.